Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wasitatil arwahil azaliyah fil madarijiz zuhuliyah. Ada yang aneh nggak salat barusan? Iya. Ruh ini yang paling mahal. Maka wa kun lana sahiban fi safarina. Jangan hanya dibayangkan safar di dunia, tapi yang paling mahal adalah safar ruh, safar qalbu, safar akal. Ya. Wa hadarina, dan juga dalam keadaan hadirnya kembali lagi kesadaran kami. Nah, ini dalam bab ruhiyahnya. Kalau secara jasadiahnya ketika kami mukim kembali di rumah. Jadi kalau yang pertama lagi hal, yang kedua lagi dapat makom. Kalau Allah tidak menemani kita, bisa berbahaya. Itu sebabnya banyak orang belajar ilmu-ilmu spiritual, kemudian hilang di tengah jalan, orang melihat dia gila, padahal dia lagi di alam yang lain. Nah, jangan sampai begitu. Ini dahsyatnya hizib bahar. Maka salah satu faedah hizib bahar, insya Allah sekuat apapun hal rohani yang turun, semabuk, sesakar apapun makrifat yang masuk, tidak akan membuat orang itu oleng dalam syariatnya. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bersyukur salah satu thariqah yang kita amalkan adalah thariqah Asy-Syadziliyah. Untuk aurat kita baca Syadzili, untuk zikir khafi kita ambil Naqsyabandi, untuk salawat kita mengikuti Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sidi Ahmad Tijani, dan syekh-syekh yang lain, ya. Dan untuk zikir tahlil kita mengikuti Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, untuk bab zikir khafi dipadukan dengan zikir jahar, nah inilah kelebihan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani. Semuanya punya mumayyazat, ya. Wa khalifatan fi ahlina, dan jadilah ya Allah khalifah, pengganti yang mengurus keluarga kami. Ada keluarga badan, pasangan, anak, ada keluarga ruhani. Siapapun yang bertorikoh, satu majelis itu keluarga, ya. Jadi kalau ada keluarga majelis kita sakit, ya kita doakan. Ada yang berbahagia, kita ikut doakan juga. Dan wabil khusus pada hari ini ada salah satu sahabat kita yang sedang berhajat, dia sedang maulidnya, hari lahirnya, ya. Semoga beliau yang berlahir di tanggal ini diberkahi umurnya, hartanya, keluarganya, ya, dianugerahi nur di dalam kalbunya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Namanya nggak boleh disebut, orangnya pengen dirahasiakan. Sekarang masuk yang baru, waqtumis ala wujuhi a'da'ina. Watmis ini bisa diartikan hancurkan, palingkan wajah-wajah musuh kami. Wamsahhum ala makanatihim, ubahlah mereka di tempat mereka sendiri. Fala yastati'una al-mudiyya wal maji'a ilaina, sehingga mereka tidak sempat melewati dan datang kepada kami. Ya. Fi'il madhi kan fi'il kata kerja yang berlalu, yang sudah lewat. Maka mudhi bisa diartikan yang sudah berlalu. Mudhi juga bisa diartikan melalui. Ya. Fala yastati'una al-mudiyya wal maji'a ilaina. Apa faedah baca ini? Orang yang istiqamah baca doa ini, insya Allah sejahat apapun musuh, jika tidak ada haknya, tidak akan mampu mengganggunya. Insya Allah. Musuh yang paling berbahaya itu bukan orang yang bully kita. Musuh yang paling berbahaya itu syaitan. Kata Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwan mubin. Ya, syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata.
Nah, ini yang paling penting. Kalau musuh-musuh bully mah biarin aja dia. Ya. Mereka membuli kan karena ada syaitan di badannya. Kalau doa ini dibaca, selesai nggak? Maka orang kalau punya masalah, doa aja banyak-banyak. Gak usah bayangkan wajah orang itu, gak usah kemudian membayangkan kehancuran orang yang ingin ngancurin kita. Cukup doa seperti ini, ya. Allah selamatkan insya Allah. Nah, itu adab yang diajarkan oleh Sidi Ahmad Ibn Athaillah Sekandari. Tidak boleh mendoakan celaka secelaka-lakanya bagi orang-orang yang beda faham dengan kita, ya. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasha'u lamassakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyya wa la yarji'un. Doa tadi diambil dari ayat 66, 67 dari surat Yasin. Ya, itulah maknanya tadi. Terus baru masuk ke Yasin yang pertama. Yasin, ya. Dan kita sudah mensyarah makna Yasin. Yasin, sin, apa arti sin? Bisa berarti insan. Insan itu siapakah yang dimaksud di dalam ini? Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya insan, wahai insan. Saya pernah juga ketemu seorang syekh, dia mengartikan sin itu dengan terjemahan lain, itu sirrullah, sirnya Allah. Ada juga yang mengartikan nafas zatillah, nafas zatnya Allah, ya, macam-macam. Jadi bukan Allahu a'lam bimuradihi, ya. Gimana terjemahannya kawan-kawan misalnya? Hanya Allah yang tahu, itu mah terjemahan salah itu. Ya, wallahu a'lam bimuradihi, Allah lebih tahu maknanya. Ya iya dong. Tapi bukan berarti kita nggak boleh tahu maknanya. Yasin, wahai Muhammad. Itu maknanya, ya. Wahai, nafas zatnya Allah siapa? Nabi Muhammad. Nafas zatnya Allah itu ruh Ahmad. Maka kita ketika baca Haikal Ma'arif, Ahadatullah Ahmad Ruhullah, Ahmad Ruhullah, nafas zat. Tapi jangan antum bayangkan ada sesuatu keluar dari zat, nah itu membayang-bayangkan Allah, nggak boleh. Ini sir, rahasia Allah, kita nggak usah bayang-bayangkan, cukup dirasakan. Jadi bukan seperti yang dibayangkan orang-orang jahil, ambil rokok terus pecah patah jadi dua, yang ono keluar, nah, begitu. Dia sudah menjisimkan Allah, membayangkan Allah seperti rokok. Itu kejahilan dan jahil murakkab itu, ya. Nggak begitu. Udah pernah ke seluruh bumi belum? Kebayang nggak ujung bumi mana? Nggak pernah bayangin ujung bumi? Tuh bumi, ujung bumi itu pernah bayangin gimana ujung langit? Gimana nafas Allah? Nggak usah dibayangin, gila tuh. Ya, cukup dirasakan, cukup dirasakan. Ini Yasin. Maka Yasin, beberapa ulama ada adabnya kalau baca, adab sir. Yasin, dalam hati baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha, dalam hati kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab sirriyah, adab batin. Ya, mungkin dalam ilmu tajwid nggak ketemu, tapi dalam ilmu hakikat ketemu bab itu, ya. Wal Qur'anil hakim, demi Quran yang hakim. Quran yang hakim. Sebenarnya Quran itu siapa? Quran itu kan kalam Allah. Tapi Sayyidatuna Aisyah mengatakan khuluquhul Quran, akhlaknya Sayyidina Muhammad adalah Al-Quran. Gimana dong? Terus Quran itu sebenarnya siapa? Maka Al-Quran itu kalam Allah, Allah kemudian turunkan ke Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah mazahir kalamillah.
Nabi Muhammad itu manifest dari kalam Allah. Apa terjemahan manifest Buya Hasfi? Zahir itu kan nyata. Mazahir tempat Allah menyatakan dirinya. Susah juga diterjemahin bahasa Arab ya. Tapi kira-kira begitulah. Ya. Allah ini kan maha ingin mengenal dirinya dan dikenal. Jadi hanya Allah yang boleh narsis. Kita makruh narsis. Ya, antum narsis itu meniru-niru Allah itu namanya. Ya, cukup itu menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang hakim. Demi Quran yang ada di dalam diri Muhammad yang hakim. Apa arti hakim? Bijak. Kebayang nggak Quran tapi nggak ada Nabi Muhammad? Kebayang nggak kebijaksanaan, kearifan tapi nggak ada orangnya? Nah, maka ketika Syekh siapa namanya Buya? Yang zuriat Abdul Ghani An-Nabulsi ini, Syekh Ratib An-Nabulsi, itu beliau mengatakan kalam yang kalamnya disalahfahami oleh kelompok-kelompok teolog ahlu sunnah, tapi salah faham karena nggak ngerti ilmu tasawuf. Apa kata mereka? Ratib Nabulsi Mu'tazilah. Saya cek Mu'tazilah di mana? Oh ternyata ada salah faham. Beliau pernah berkalam, Quran itu kalam Allah yang berlafaz, sedangkan alam adalah kalam Allah yang diam. Kata mereka, oh kalam Allah kan tidak makhluk. Kalam Allah kan tidak makhluk. Kenapa Ratib Nabulsi berani mengatakan alam ini kalam Allah yang diam? Alam kan dicipta. Oh gagal faham dia. Maksudnya Syekh Ratib An-Nabulsi adalah alam itu adalah cara Allah menyatakan kalamnya, tapi kalamnya tidak bersuara. Gitu. Main tuduh-tuduh aja, ini bab tasawuf, jangan dibawa-bawa ke bab akidah. Akidah itu basic. Dia seperti malaikat Jibril, tidak boleh naik ke kursi Allah, nggak boleh naik ke arasy Allah. Dia naik kebakar, itu bukti orang kebakar tuh. Dia kemudian ingkar kepada Syekh Ratib An-Nabulsi. Padahal Syekh Ratib An-Nabulsi hampir tidak pernah mengatakan kata tasawuf. Dia kalau nyebut kata tasawuf pasti mengatakan wa fi ilmil qulub, dalam ilmu qalbu. Kalau kita mah hajar aja ya. Nggak usah lah malu-malu sebut tasawuf. Kalau ente malu sebut tasawuf, terus siapa lagi yang berani mengatakan tasawuf itu bagian dari Islam? Ya, siapa lagi kira-kira? Kan nggak ada ntar. Oleh karena itu, udahlah bismillah. Kita ngaji hadis, juga ngaji akidah, juga ngaji tasawuf. Ya dua-duanya, tiga-tiganya kita kemudian zahirkan. Bahkan kalau perlu kita juga katakan kita ngaji filsafat, ya kan? Ini ada senior kita nih. Namanya ngeri. Rasul Mursal. Jadi Al-Qur'anil Hakim, anggap ini mushaf, mushaf Quran itu Qurannya Quran, tapi bukan Quran yang kalam Allah yang qadim itu, tapi Quran yang sudah berhuruf dan bersuara. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada suaranya nggak? Coba tulis Bismillah, ada tulisannya nggak? Sedangkan kalam Allah yang azali, yang qadim, la biharfin wala bisautin, tidak bersuara. Ketika Allah berkalam diturunkan ke Lauh Mahfuz, sudah ada hurufnya, sudah ada suaranya. Diturunkan ke Nabi Muhammad, sudah ada sosoknya. Nabi Muhammad Al-Qur'anil Hakim itu. Maka wal Qur'anil Hakim, demi engkau hai Muhammad yang diturunkan Quran kepadanya, engkaulah yang Al-Hakim itu. Coba bayangin Quran tapi hakimnya, siapa yang hakim kalau bukan sosok? Maka hakim itu khuluqnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna hakim? Hakim bermakna yang maha tepat kebijaksanaannya. Bukan hanya maha bijaksana. Hakim dari kata hakama, tapi beda dengan hukum. Hukum itu
Al-hukm yakni itqanus syai'. Sedangkan hakim memantapkan, menepatkan posisi sesuatu, ya, ketepatan kalam pada tempatnya, hal pada makomnya, dan lain sebagainya. Itu disebut hakim. Itulah sebabnya Nabi Muhammad tidak perlu berumur panjang, cukup 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, beliau berhasil karena hakimnya itu. Beliaulah yang disebut-sebut dalam sumpah itu, wal Qur'anil Hakim, demi yang akhlaknya Quran bijaksana. Jadi yang disebut sumpah di sini siapa? Sayyidina Muhammad. Tapi juga bisa diartikan wal Quran yang tidak berhuruf dan bersuara, itu kalam Allah. Ya. Tapi juga bisa diartikan apa tadi? Demi Muhammad yang akhlaknya Al-Quran, akhlaknya Al-Hakim. Dari mana kita tahu bahwa sumpah ini untuk beliau? Selain makna-makna dari hadis tadi, dan yang kedua, lafaz ayat di ayat ketiga, innaka, depannya ya, wahai sin. Ini Allah manggil Nabi Muhammad sin. Wal Qur'anil Hakim, demi akhlak Qur'ani yang ada pada dirimu. Innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, sungguh benar bagian dari mursal. Tuh, mursal kan? Apa arti mursal? Yang diutus. Ala siratim mustaqim, dia, engkau hai Muhammad, diutus ala siratim mustaqim, dengan jalan yang istiqamah. Saya menerjemahkannya itu, jalan yang, orang yang istiqamah. Ternyata Siratul Mustaqim di dalam kitab ini, kitab Asy-Syifa, diartikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Syifa. Jadi salah satu nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siratul Mustaqim. Tanzil al-Aziz ar-Rahim, yang Allah turunkan, Allah yang Maha Aziz, Maha Rahim, Maha Perkasa. Nah, inilah uniknya. Disebut perkasa, tapi disebut juga rahim. Bisa nggak kita memadukan itu? Dalam ketegasan itu ada kasih sayang, sehingga kita tegas bukan karena murka, tegas itu karena sayang. Ya, ini banyak orang sakit hari ini. Ya, bener ya. Udahlah, hajar aja lah. Sakit biarinlah sakitnya. Kalau nggak kuat istirahat. Tapi kalau masih kanggup, datang ngaji. Nanti sembuh-sembuh sendiri kok. Ya. Orang hidup sehat juga mati, orang sakit juga mati, ya nggak sakit juga mati. Udahlah ngaji aja. Kecuali emang penyakitnya agak berat ya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, ini tafsir ini nanti kita jelaskan di waktu yang lain. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fahum muqmahun. Ini ayat penjagaan. Ya, kami jadikan pada leher mereka aghlal. Apa arti aghlal? Belenggu. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ini ayat dibaca, siapa yang membacanya maka musuh tidak akan bisa melihatnya, baik dari depan dan belakang, kiri kanan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ikuti dulu rahmatnya sang Muhammad baru dapat ini ya. Kalau nggak dapat. Nah, itulah kalam dari guru saya. Jadikan langkahmu langkah Muhammad, maka nama Allah dari langit, Allah Al-Aziz Ar-Rahim, akan turun ke dalam kalbumu. Tapi yang kawan salah faham ya, dia taruh kakinya di tempurung, lalu dia garis nama Muhammad pakai kaki. Ente nulis nama Allah pakai kaki, nama Muhammad pakai kaki, nama bapak ente pakai kaki, gimana kira-kira? Kurang ajar nggak tuh? Ini nulis nama Nabi Muhammad pakai kaki, setan nggak tuh?
Itu bukan silat ruhiyah, itu silat syaitaniyah. Ya. Langkah Muhammad gak begitu. Langkah Muhammad itu wal Qur'anil Hakim. Dia bijaksana. Itu langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang penuh aziz dan rahim. Ya, dia tegas tapi penuh kasih sayang. Nah, tolong kasih tahu tuh ya, kawan-kawan yang belajar silat tapi kesusupan nama iblis, sehingga mereka menulis nama mulia Nabi Muhammad SAW dengan kakinya. Ya, itu bukan ma'rifat Muhammadi, tapi ma'rifat syaitani. Kecuali nama dia memang stoni. Lalu ada syahatil wujuh, syahatil wujuh. Syahat artinya hina. Telah hinalah wajah-wajah. Ini dibaca oleh Sayyidina Umar ketika mau perang, ya. Dibaca juga oleh Nabi ketika berhadapan dengan musyrikin. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Nanti kita jelaskan di waktu yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita ganti kitab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wasilil arwah ba'da adamiha ila nihayati ghayatil wujudi wan nur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wasitatil arwahil azaliyah fil madarijiz zuhuriyah. Ada yang aneh gak salat barusan? Ya. Apa yang aneh ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wasitatil arwahil azaliyah fil madarijiz zuhuriyah. Apa yang aneh? Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wasitatil arwahil azaliyah. Boleh ada yang aneh? Apa yang aneh? Arwah azali. Saya cek ini salawat siapa? Ternyata ini salawat Sidi Syekh Al-Habib Abdullah As-Saggaf. Disebut salawat Saggafiyah. Salawat apa? Ini salawat yang diketahui di dalam Thariqat Ba'alawi cabang Saggafiyah. Ya. Apa kalimatnya? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wasitatil arwahil azaliyah, penghubung ruh-ruh yang azali. Dari dulu kita nanya, apa beda qadim dan azali? Ternyata bagi beliau, azali itu sifat ruhullah, sedangkan qadim sifat ahadzatullah. Kan sebelum-sebelumnya kita pernah menghantarkan bahwa di kalangan ahli kalam, ahli akidah, azali qadim itu sama. Tapi di kalangan ahli ruhani, ahli hakikat, kata azali bukanlah muradif, bukan sinonim daripada qadim, tapi dia marhalah, bukan time juga, tapi hanya Allah yang tahu maknanya. Yang dapat berkoneksi dengan qadim itu cuma yang azali. Yang azali itu ar-ruh al-ahmadi. Ini yang disebut Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wasitatil arwahil azaliyah. Namanya Ahmad. Makanya kita baca Haikal Ma'arif, Ahmad Ruhullah. Jadi nggak langsung Muhammad Habibullah setelah Ahad. Setelah Ahad Ahmad dulu. Ahmad baru Muhammad, ya. Ini bukan cocokologi, emang begitu dari sononya, ya. Fil madarijiz zuhuriyah, di dalam tingkatan-tingkatan alam nyata, ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini oleh-oleh pada sore ini, ya. Siapa yang ingin mengamalkan boleh. Allahumma shalli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin wasitatil arwahil azaliyah fil madarijiz zuhuriyah. Ya, kita meriwayatkan salawat ini dari pada Syekh Amin Salim Al-Kurdi, dari gurunya Husain Usairan dari gurunya Syekh Yusuf An-Nabhani. Saya memang dulu minta ijazah khusus dari beliau riwayat-riwayat Syekh Yusuf An-Nabhani ketika bertemu dulu, ya. Kita juga riwayatkan ini dari Syekh murid-murid Syekh Yasin, yaitu Syekh Ahmad Sya'rani, dan yang masih hidup Abuya Syekh Guru Wildan, ya. Beliau Al-Banjari dua-duanya. Mereka mengambil dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani mengambil dari Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi yang khusus anaknya yang dari Syekh Amin Salim Al-Kurdi tadi, dari mu'allafat Syekh Yusuf Nuhadi. Beliau bersambung sanadnya kepada Sidi Abdullah As-Saggaf, ya. Itu salawatnya. Ini oleh-oleh pada sore ini, ya. Silakan diamalkan. Tapi jangan dibenturkan dengan istilah ilmu akidah. Jadi azaliyah dalam ilmu akidah bukan azaliyah dalam ilmu hakikah. Ini dua ilmu yang mereka tidak bertentangan, tapi kadang-kadang istilahnya beririsan.